Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Yang pertama, Aprilia Indrawati dengan NIM 1861167 dan Vera Zuliawati 1861174. Di sini kelompok kami akan membahas tentang aspek lingkungan kepariwisataan Biro Jasa Perjalanan. Pengertian aspek lingkungan. Aspek lingkungan adalah untuk mengetahui dampak yang timbul jika suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun positif. Dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada kegiatan usaha dilakukan sekarang atau baru kelihatan di masa yang akan datang. Usaha tidak akan pernah memisahkan diri dari lingkungan dan masyarakat sekitarnya, dimulai dari faktor mikro dan makroekonomi, sosial, politik, kepedulian akan lingkungan hidup maupun kesejahteraan lingkungan masyarakat sekitar, dan penting untuk dipertimbangkan. Organisasi dan industri lingkungan hidup ada 4. Yang pertama, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama ada kekuatan. Pelayanan yang prima diutamakan untuk pelanggan agar pelanggan nyaman dan mampu setia menggunakan biro jasa perjalanan, dan harga yang terjangkau dan dapat menyesuaikan dengan keinginan konsumen, dan juga perizinan yang sudah lengkap agar pelanggan dapat percaya terhadap biro jasa perjalanan. Yang kedua ada kelemahan. Ego dari setiap orang di dalam perusahaan yang membuat sering terjadinya miskomunikasi yang menyebabkan kendala maupun perkembangan perusahaan melambat. Dan tidak adanya wawasan tentang perusahaan pada saat awal pendirian serta perekrutan karyawan sehingga membuat kurang adanya efektivitas kinerja. Dan juga kurangnya media promosi yang dilakukan oleh perusahaan seperti website sehingga kurangnya informasi yang masuk ke masyarakat tentang biro jasa perjalanan. Yang ketiga, peluang. Kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan reservasi tiket darat, laut, maupun udara yang bertujuan ke luar kota maupun luar negeri yang berkepentingan maupun sekedar berlibur dan maupun kegiatan formal. Dan yang terakhir, ancaman. Para pesaing yang belum mempunyai legalitas resmi atau badan usaha biro jasa perjalanan wisata. Dan regulasi dari pemerintah yang membuat kegiatan biro jasa terhambat, dan juga menurunnya jumlah pengguna jasa pada bulan-bulan tertentu. Lingkungan operasional. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Kami memilih Kota Jombang sebagai tempat usaha biro jasa perjalanan karena Kabupaten Jombang adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur utama Pulau Jawa. Kabupaten ini dilintasi Jalan Nasional Rute 17 yang menghubungkan Surabaya dan Jogja. Selain itu, Kabupaten Jombang juga merupakan persimpangan jalur menuju Kediri, Malang, serta Babat. Apalagi Jombang juga dikenal dengan sebutan Kota Santri karena banyaknya sekolah pendidikan Islam di wilayahnya. Bahkan ada pameo yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Hal tersebut dapat memperlancar usaha biro jasa perjalanan. Usaha tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan perjalanan, dapat mengurangi angka pengangguran, serta menambah pemasukan pajak daerah. Yang kedua, lingkungan politik. Kondisi politik akan membawa dampak yang sifatnya penting. Dampak terhadap usaha biasanya sangat mendasar dan seringkali menentukan kesinambungan suatu usaha, di mana keberadaan pemerintah dapat memberikan kesempatan atau peluang yang seluas-luasnya, namun dapat menjadi penghalang bagi perusahaan dalam dunia usaha. Selain membawa kemudahan, juga ada kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap dunia usaha, yaitu kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif listrik, telepon, BBM, yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan operasional biro jasa ini. Yang ketiga, lingkungan teknologi.
Dilihat dengan adanya teknologi sekarang ini yang sangat pesat, akan menyebabkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat memasarkan lebih luas lagi dengan menggunakan media komunikasi, sedangkan dampak negatif yaitu adanya pesaing online yang lebih banyak menyediakan reservasi perjalanan tidak hanya kendaraan melainkan akomodasi, restoran, dan lain-lain. Yang keempat, lingkungan sosial budaya. Masyarakat lokal cenderung menjadi kelompok yang lemah bila berhadapan dengan kepentingan-kepentingan wisatawan. Penyelenggaraan wisata dan interaksi dua kelompok tersebut relatif sulit untuk diukur dan diidentifikasi karena pengaruh tidak selalu nyata. Dampak-dampak tersebut muncul ketika pariwisata mulai mempengaruhi sistem nilai dan perilaku masyarakat lokal. Dengan demikian, ancaman terhadap keberadaan identitas asli masyarakat dapat diidentifikasi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.